Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman dari banyak berprasangka buruk, yakni mencurigai keluarga dan kaum kerabat serta orang lain dengan tuduhan yang buruk yang bukan pada tempatnya. Karena sesungguhnya sebagian dari hal tersebut merupakan hal yang murni dosa, untuk itu hendaklah hal tersebut dijauhi secara keseluruhan sebagai tindakan preventif. Telah diriwayatkan kepada kami dari Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab R.A. bahwa ia pernah berkata, jangan sekali-kali kamu mempunyai prasangka terhadap suatu kalimat yang keluar dari lisan saudaramu yang mukmin melainkan hanya kebaikan belaka, sedangkan kamu masih mempunyai jalan untuk memahaminya dengan pemahaman yang baik. Abdullah Ibnu Majah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abul Qasim Ibnu Abu Damrah Nasr Ibnu Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Himsi, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnu Abu Qais An-Nadri, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnu Amr R.A., yang mengatakan bahwa ia pernah melihat Nabi SAW sedang tawaf di Ka'bah seraya mengucapkan, alangkah harumnya namamu, dan alangkah harumnya baumu, dan alangkah besarnya namamu, dan alangkah besarnya kesucianmu. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya kesucian orang mukmin itu lebih besar di sisi Allah SWT. Daripada kesucianmu, harta dan darahnya jangan sampai dituduh yang bukan-bukan melainkan hanya baik belaka. Ibnu Majah meriwayatkannya melalui jalur ini secara munfarid, tunggal. Malik R.A. telah meriwayatkan dari Abu Zanad, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah R.A., yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kamu mempunyai prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka yang buruk itu adalah berita yang paling dusta. Janganlah kamu saling memata-matai, janganlah kamu saling mencari-cari kesalahan, janganlah kamu saling menjatuhkan, janganlah kamu saling mendengki, janganlah kamu saling membenci dan janganlah kamu saling berbuat makar, tetapi jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Imam Bukhari meriwayatkannya dari Abdullah Ibnu Yusuf, sedangkan Imam Muslim meriwayatkannya dari Yahya Ibnu Yahya. Imam Abu Daud meriwayatkannya dari Al-Atabi, dari Malik dengan sanad yang sama. Sufyan Ibnu Uyainah telah meriwayatkan dari As-Zuhri, dari Anas R.A., yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kalian saling memutuskan persaudaraan, janganlah kamu saling menjatuhkan, janganlah kamu saling membenci, dan janganlah kamu saling mendengki, tetapi jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Imam Muslim dan Imam Turmuzi meriwayatkannya di dalam kitab sahihnya masing-masing, dan Imam Turmuzi menilainya sahih, melalui riwayat Sufyan Ibnu Uyainah dengan sanad yang sama. وقال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله القرمطي العدوي حدثنا بكر بن عبد الوهاب المدني حدثنا إسماعيل بن قيس الأنصاري حدثني عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال عن أبيه عن جده حارثة بن النعمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لأزمات لأمتي الطيرة والحسد وسوء الظن. فقال رجل ما يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال إذا حسدت فاستغفر الله، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فأمضى. إمام تبروني من كتوك تلمن سرتوك كبد كومي محمد ابن أبدول الكرميوتي الأودوي
تلمين سرتوكن كبد كومي باكر ابن عبدول ووهاب المودوني تلمين سرتوكن كبد كومي اسماويل ابن كيسالان سوري تلمين سرتوكن كبدوكو عبدور رومن ابن محمد ابن ابر ريد دوري أوين دوري كيكني هارس ابن النومان آرن yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 perkara yang ketiganya memastikan bagi umatku, yaitu tiarah, dengki, dan buruk prasangka. Seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah cara melenyapkannya bagi seseorang yang ketiga-tiganya ada pada dirinya? Rasulullah SAW menjawab, apabila kamu dengki, mohonlah ampunan kepada Allah, dan apabila kamu buruk prasangka, maka janganlah kamu nyatakan, dan apabila kamu mempunyai tiarah, pertanda kemalangan, maka teruskanlah niatmu. Abu Daud mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, dari Al-Amasi, dari Zaid R.A., yang menceritakan bahwa sahabat Ibnu Mas'ud R.A. pernah menerima seorang lelaki yang ditangkap, lalu dihadapkan kepadanya, kemudian dikatakan kepada Ibnu Mas'ud, ini adalah si fulan yang jenggotnya meneteskan khamar, yakni dia baru saja minum khamar. Maka Ibnu Mas'ud R.A. menjawab, sesungguhnya kami dilarang memata-matai orang lain. Tetapi jika ada bukti yang kelihatan oleh kita, maka kita harus menghukumnya. Ibnu Abu Hatim menjelaskan nama lelaki tersebut di dalam riwayatnya, dia adalah Al-Walid ibnu Uqbah ibnu Abu Mu'id. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hashim, telah menceritakan kepada kami Lais, dari Ibrahim ibnu Nasyid Al-Haulani, dari Kab ibnu Alqamah, dari Abul Haisam, dari Dajin, juru tulis Uqbah, yang menceritakan bahwa ia pernah berkata kepada Uqbah, sesungguhnya kami mempunyai banyak tetangga yang gemar minum khamar, dan aku akan memanggil polisi untuk menangkap mereka. Uqbah menjawab, jangan kamu lakukan itu, tetapi nasihatilah mereka dan ancamlah mereka. Dajin melakukan saran Uqbah, tetapi mereka tidak mau juga berhenti dari minumnya. Akhirnya Dajin datang kepada Uqbah dan berkata kepadanya, sesungguhnya telah kularang mereka mengulangi perbuatannya, tetapi mereka tidak juga mau berhenti. Dan sekarang aku akan memanggil polisi susila untuk menangkap mereka. Maka Uqbah berkata kepada Dajin, janganlah kamu lakukan hal itu. Celakalah kamu, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutupi aurat orang mukmin, maka seakan-akan pahalanya sama dengan orang yang menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup dari kuburnya. Imam Abu Daud dan Imam Nasai meriwayatkannya melalui hadis Al-Lais ibnu Sa'd dengan sanad dan lafaz yang semisal. Sufyan As-Sauri telah meriwayatkan dari Rashid ibnu Sa'd dari Muawiyah R.A. yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya bila kamu menelusuri aurat orang lain, berarti kamu rusak mereka atau kamu hampir buat mereka menjadi rusak. Abu Darda mengatakan suatu kalimat yang ia dengar dari Muawiyah R.A. dari Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT menjadikannya bermanfaat. Imam Abu Daud meriwayatkannya secara munfarid, melalui hadis As-Sauri dengan sanad yang sama. Abu Daud mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Said ibnu Amr al-Hadrami, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Iyasi, telah menceritakan kepada kami Damdam ibnu Zurah, dan Syuro, ibnu Ubaid, dari Jubair ibnu Nafir, Kasir ibnu Murrah, Amr